Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber cinta kasih, kami mengagungkan Engkau untuk kasih setia yang tak pernah berkesudahan. Kami juga datang dengan kerinduan kami atas sabda-Mu, kiranya firman yang kami terima semakin mengokohkan cinta kasih kepadamu pun kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang seringkali mengungkapkan bahwa cinta pertama itu tak terlupakan, membawa kesan yang begitu mendalam. Meskipun cinta pertama terkadang tak berujung pada pernikahan atau putus di tengah jalan karena berbagai sebab. Kenangan cinta pertama rasa-rasanya masih terbayang dan tak hilang. Mengapa cinta pertama membawa kesan yang begitu kuat? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena cinta pertama itu merupakan pengalaman pertama kali, sebelumnya belum mengalami. Pertama kali seseorang itu jatuh cinta, di mana orang yang jatuh cinta merasakan pengalaman baru, kegembiraan, bahkan sensasi baru dalam hidupnya. Yang kedua, cinta pertama itu umumnya membawa perubahan dalam diri orang yang jatuh cinta. Semakin bisa dandan, gaya. Perubahan juga tampak dalam sikapnya, bertumbuh merasa semakin dewasa, bahkan juga semakin mengenal akan identitasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman cinta pertama itu meninggalkan jejak-jejak sensorik dalam otak kita yang membuat kita sulit untuk melupakannya. Dalam perjalanan memang cinta pertama belum tentu langgeng. Kadang juga luntur oleh berbagai situasi, bahkan bisa juga berpindah ke lain hati. Bagian yang kita baca saat ini dari kitab Wahyu 2 ayat 2-4 mengingatkan agar jemaat itu mengingat ulang akan kasih mula-mula yang demikian firman-Nya. Wahyu 2 ayat yang kedua sampai yang keempat. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini bagian yang kita baca tentang kasih yang semula, kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah kasih yang menampakkan diri dalam tindakan atau sikap yang murni, tidak pura-pura, tidak dicampur dengan kepentingan-kepentingan lain. Karenanya ada kehangatan, suasana batin yang menggetarkan. Kasih mula-mula itu tidak pernah mau menyakiti orang yang dicintai, bahkan rela berkorban tanpa merasa berkorban, memberi apa saja demi orang yang dicintai. Kasih yang seperti inilah yang tercermin dalam kehidupan jemaat di Efesus pada awalnya. Namun dalam perkembangannya kasih mula-mula ini luntur. Relasi persaudaraan semakin hambar. Karya pelayanan tidak lagi didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan jemaat. Pelayanan yang tanpa kasih itu bersifat profesional. Pelayanan seorang upahan. Pelayanan sekedar rutinitas
sekedar memenuhi tugas, sedangkan pelayanan yang didasarkan dengan kasih menjadi pelayanan yang hidup dan indah. Lunturnya kasih mula-mula ini tentu sangat disayangkan, karena kalau dilihat jemaat di Efesus itu sangat giat. Mereka mau berjerih lelah. Sayang, jerih lelah yang mereka lakukan itu tidak didasari kasih. Karenanya karya pelayanan menjadi hambar, bahkan sia-sia. Mengapa kemudian jemaat di Efesus harus diingatkan lagi pada cinta yang mula-mula? Karena kasih Allah kepada jemaat, kepada kita itu tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari, tak pernah luntur, tak pernah berkurang kadar dan kualitasnya. Untuk itulah dalam pelayanan mereka diingatkan pada kasih yang mula-mula. Hal ini juga mengingatkan pada kita, supaya sebagai bagian dari anak-anak Allah yang dipanggil untuk mengembangkan kehidupan bersama dan pelayanan, mari kita lakukan semuanya ini dengan dasar kasih yang mula-mula, yang penuh semangat, menggetarkan, penuh sensasi. Karena dengan cara yang demikian, pelayanan dan kehidupan bersama kita akan merasakan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.